Itu biasanya yang lebih sulit. Oh ya. Karena kalau merasa mampu, apalagi Itu. secara apa ya di lingkungannya itu dianggap mampu, terus tiba-tiba apa ya artinya ditemukan dengan status stunting itu mungkin bisa tidak terima. Artinya kan betul, Pak. karena merasa bahwa sudah memberikan makan yang cukup. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Makanya di pola intervensi sensitif itu tidak hanya PMT tapi edukasinya perlu. Mungkin komposisi gizi ya. Jadi mungkin contoh misalnya ini mungkin mampu. Tetapi kandungan gizinya ya tidak suka sayur dibiarkan aja, tidak suka buah. Jadi lebih diberikan misalnya pola makan yang pokoknya anaknya seneng, makannya gampang. Ya, pokoknya kenyang selesai. Nah, itu yang perlu kita berikan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam germas. Kembali lagi kita di podcast saja. Sebelum kita masuk di podcast saja ini, alangkah baiknya kita jargon terlebih dahulu biar makin semangat. Podcast saja, sehat, bahagia. Kali ini sahabat Japanan, kita mengundang salah satu orang nomor 1 di Kecamatan Mojowarno. Mungkin sahabat Japanan sangat mengenal beliau. Kali ini kita akan mengundang Pak Roni Afriandi SSTP MSI. Ya, beliau ini adalah orang nomor 1 di Kecamatan Mojowarno. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya. Sebelum kita lanjut berbincang dengan beliau, alangkah baiknya kita membacakan profil beliau biar semakin akrab sama beliau. Pak Roni Afriandi ini alamatnya di Jombang ya Pak ya? Ya, di Jombang. Di Jombang. Ada banyak sekali pengalamannya sahabat Japanan untuk dari Bapak ini. Satu ini Kasubag Rumah Tangga dan Protokol Bagian Umum Setda Kabupaten Jombang, kemudian Kasih Dalops pada Satpol PP Kabupaten Jombang, Kasubit Pencegahan Konflik pada Baskes Bangpol Kabupaten Jombang, kemudian Kabid Integrasi Bangsa pada Baskes Bangpol Kabupaten Jombang, dan Sekretaris Merangkap Pelaksana Tugas Camat pada Kecamatan Mojowarno yang sekarang ini ya Bapak ya. Dari pengalaman kerjanya Bapak sangat banyak sekali teman-teman. Ini ada prestasi juga. Prestasinya ASN terbaik kedua pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2023. Wow, prestasinya sangat luar biasa sekali sahabat Japanan. Dan tidak hanya itu, hobinya juga sangat menarik sekali. Hobinya ada membaca, renang, kemudian bulu tangkis dan sepak bola. Dari hobinya ini Pak, banyak sekali ya. Kemudian di sela-sela waktunya ini Bapak kan sangat sibuk sekali ya. Dari hobinya Bapak ini mungkin ada yang masih dilakukan atau sudah sama sekali hobinya yang dilakukan? Sebenarnya masih, cuman intensitasnya mungkin enggak banyak. Kayak sepak bola mungkin sudah agak jarang ya, mungkin ya futsal lah sekali waktu. Kalau renang masih, membaca masih ya Pak ya, membaca ya. Dari hobinya Pak Roni ini sangat banyak sekali dan sangat bermanfaat sekali semua sahabat Japanan. Kemudian Bapak mungkin dari pengalaman menarik sewaktu menjabat di Kecamatan Mojowarno ini ada momen menarik nggak Pak? Kalau momen menarik yang jelas waktu COVID itu lah. Waktu COVID ya itu. Waktu COVID itu kan ada kondisi luar biasa yang sebenarnya di luar bayangan. Jadi waktu itu saya mulai bertugas di Kecamatan Mojowarno itu Januari 2021. Dan itu pengalaman pertama, artinya pertama tugas di kecamatan. Ya biasalah kita mencari info ke teman-teman yang sudah berpengalaman, ke senior-senior bagaimana tugas di kecamatan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang kita harus bekerja yang
senior-senior itu juga belum pernah melakukan, yaitu penanganan COVID. Bagaimana kita harus, terutama pada waktu itu yang saya ingat betul terkait dengan pengondisian isoter. Jadi isoter yang di SMP itu, di mana semua yang terindikasi COVID itu harus diisolasi. Nah, itu juga menjadi pengalaman yang baru ya. Artinya dalam artian kita bagaimana meyakinkan masyarakat untuk mau ke isoter itu juga tidak mudah. Belum lagi juga ada persoalan-persoalan lain, dan kita sendiri pada waktu itu juga harus berhadapan bahwa kita pun juga rawan terpapar. Jadi artinya kita betul-betul harus hati-hatilah dalam bertindak. Dan juga pada waktu itu terkait dengan banyaknya rumor di masyarakat yang mungkin simpang siur. Contoh salah satunya ada bahwa COVID itu aslinya ada atau tidak, itu kan juga terkendala, terutama terkait dengan bagaimana mengedukasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Itu menjadi mungkin PR yang paling berat. Iya. Dari COVID itu tapi ada hikmahnya juga ya Pak ya. Orang-orang lebih ke PHBS-nya lebih ditingkatkan untuk pada waktu COVID itu. Iya, betul. Dari jadi perilaku cuci tangannya lebih sering bercuci tangan, kemudian memakai masker, gak hanya pada waktu sakit gitu ya Pak ya. Betul sekali. Mungkin itu Pak, ada salah satu yang mengena di hatinya Bapak pada waktu di Kecamatan Mojowarno ini, mungkin ada kayak semacam pengalaman yang bikin berkesan ya, hanya COVID itu aja atau bagaimana Pak? Yang berkesan terkait dengan yang jelas begini, jadi memang tugas di Mojowarno itu pertama kali tugas di kecamatan. Jadi tadi sudah Mbak bacakan tadi kan tugasnya pernah di mana saja, itu kecamatan pertama kali. Jadi betul-betul dunia yang baru ya, artinya selama ini mungkin hanya mendengar cerita tapi harus menjalani sendiri. Di mana ternyata di kecamatan itu tugasnya juga banyak. Walaupun tidak mengurusi secara detail semua pekerjaan, tetapi fungsi koordinasi, fungsi sinergi dan fungsi fasilitasinya harus dilaksanakan. Jadi dituntut banyak bisa berkomunikasi dengan banyak instansi, banyak stakeholder untuk memastikan tugas-tugas itu terlaksana dengan baik. Termasuk juga pengalaman pertama kali jadi PRT karena waktu itu Pak Camatnya pensiun, juga harus menghadapi persiapan pemilu. Lah itu juga menjadi tantangan tersendiri. Yang paling berkesan di pemilu itu mungkin ada perintah wajib tidur rumah dinas. Itu yang mungkin pengalaman baru. Jadi artinya walaupun jarak dari rumah sekitar 17 kilo tapi serasa keluar kota karena pulangnya juga 4 hari, 3 hari sekali bawa koper. Bawa koper sama artinya tidur rumah dinas itu betul-betul tidak pulang. Jadi pulang itu hanya tukar baju kotor aja, ke istri ya Pak ya. Jadi itu sih pengalamannya Pak. Karena kita kan harus standby 24 jam di sini, selama pelaksanaan pemilu itu, baik pelaksanaan sampai dengan selesai pasca ya Pak. Rekapitulasi lah sampai selesai. Ya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar lah Pak. Iya. Untuk ini Pak, lebih berat mana kalau turun di kecamatan atau yang dulu sebelumnya kan di Kabid ini, maksudnya di kabupaten gitu. Sekarang di kecamatan, maksudnya untuk tugasnya lebih berat di kecamatan atau di instansi sebelumnya Kalau Pak? Saya pribadi sebenarnya sama saja sih Pak. Memang setiap instansi ya, artinya setiap OPD itu punya beban sendiri-sendiri. Dan itu beban itu sebenarnya tidak bisa dibandingkan lah, tidak dibandingkan mana yang lebih berat. Yang jelas memang semua punya beban tersendiri. Ya kalau saya sih melihatnya bagaimana di pikiran kita aja, apapun tugas kita kalau lebih cepat kita selesaikan ya lebih baik. Terutama juga bagaimana kita berkoordinasi, artinya koordinasi baik di internal OPD kita sendiri maupun dengan instansi lain. Saya pikir itu aja sih. Jadi kembali bagaimana cara kita menikmati lah ya. Betul, Pak. Jadi kalau dibuat berat berat. Kalau dibuat susah kita akan merasa susah terus. Jadi kita sambil enjoy saja, tapi yang jelas
pekerjaan ini bisa terlaksana dengan efektif. Saya pikir gitu sih, Mbak. Iya, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya, Pak ya. Iya, betul. Kemudian menurut Bapak ini tentang pelayanan di Puskesmas Japanan ini seperti apa, Bapak? Kan Puskesmas Japanan ini salah satu di Kecamatan Mojowarno ya, salah satu fasilitas kesehatan juga di. Jadi memang kalau di Mojowarno ada dua puskesmas ya, Puskesmas Mojowarno dengan Japanan. Memang kalau saya lihat ini tidak bisa dibandingkan langsung apple to apple, karena memang ya kondisinya berbeda. Betul, artinya Pak. Dari fasilitas juga berbeda, dari SDM-nya juga berbeda. Kalau saya lebih begini, artinya bahwa harapannya memang kalau Puskesmas Japanan ini kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi, lebih bagus. Betul, tentunya Pak. Tidak menjadi tanggung jawab kepala puskesmas dengan jajaran staf sendiri, tetapi juga dari stakeholder yang lain ya. Contoh misalnya Pak. Kaitan dengan sarprasnya bagaimana, terus jumlah SDM-nya bagaimana nanti kaitan dengan peningkatan layanan-layanan yang lebih lagi itu kan juga butuh support dari banyak pihak ya, saya pikir begitu. Tapi kalau selama ini dengan kondisi yang ada, saya pikir sudah cukup baik lah. Artinya selama ini yang kami rasakan, terutama saya di kecamatan, termasuk juga dengan rekan-rekan Forkopimcam, ya koordinasi dengan Bu Kapus, termasuk dengan teman-teman dari Puskesmas, saya pikir sudah bisa jalan dengan baik ya. Artinya tidak terlalu harus terjebak formalitas. Kadang-kadang baik lewat telepon ataupun lewat sarana komunikasi yang tidak harus bertatap muka itu kita bisa berkoordinasi. Saya harapkan juga ya bisa kita pertahankan lah. Iya, betul Pak. Apalagi nanti ke depan kan tantangan tugas kita kan tidak lebih ringan ya. Hanya pasti akan lebih berat dan butuh kolaborasi, butuh kerjasama yang baik. Ya kira-kira begitu sih, Mbak. Iya. Jadi kan di Puskesmas Japanan ini kan kita juga tidak hanya rawat jalan Pak, kita juga kan berhubungan dengan masyarakat juga ya Pak ya. Kan ini dari Kemenkes ini kan juga mengupayakan untuk supaya posyandu ILP itu Pak ya. Betul. Menurut Bapak ini untuk posyandu ILP di wilayah Kecamatan Mojowarno ini bagaimana Pak? Dari segi posyandunya, mungkin nanti dari segi puskesmasnya, bagaimana menurut Bapak pandangan dari untuk posyandu ILP ini? Maksudnya untuk mengarah ke posyandu ILP? Iya, mengarah ke untuk posyandu ILP. Yang jelas memang kan karena nantinya layanannya menjadi lebih banyak lebih kompleks ya. Memang saya harapkan juga nanti kita bisa koordinasi lebih baik lah. Artinya karena begini, karena kalau berbicara ILP kan nanti jenjangnya lebih banyak, mulai dari yang janin sampai dengan yang lansia. Iya, betul, Pak. Artinya selama ini mungkin ada sebagian desa yang sudah jalan tapi terpisah-pisah. Iya, betul. Ada juga belum lengkap, mungkin belum ada lansianya, mungkin belum ada. Remajanya belum. Jadi harapan kami dengan ini bisa terintegrasi ya lebih bagus. Dan nanti kami sesuai dengan tusi kami akan support lah. Contoh misalnya terutama terkait dengan nanti hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah desa. Karena kami di kecamatan itu juga sesuai tusi kami kan juga punya kewajiban ya kaitan pembinaan pengawasan tata kelola pemerintah desa sesuai peraturan undang-undangan. Artinya nanti kalau berbicara posyandu itu juga tidak terlepas dari nanti peran pemerintah desa. Betul, Pak. Tidak hanya terkait dengan peran kebijakan dari Pak Kepala Desa atau Bu Kepala Desa, tetapi juga nantinya juga bisa ada supporting di penganggaran. Betul, karena Pak. dari dana desa itu kan juga ada mandat ya, artinya mandat terkait dengan penanganan stunting misalnya. Itu kan bisa nanti bisa ada kebijakan yang mensupport itu. Mensupport ke arah ke ILP ini, posyandunya terutama. Saya pikir ya nanti harapan kami bisa menjadi lebih
lebih bagus ya layanannya kalau ILP-nya terwujud ya, karena dukungan dari beberapa pihak dari Pemdes, dari kecamatan kan sangat penting sekali Pak untuk posyandu ILP, untuk terwujudnya posyandu ILP. Dan pada tahun 2025 juga kan harus posyandu ILP semuanya Pak. Jadi jadi Kabupaten Jombang ini mengupayakan untuk tahun 2025 ini posyandunya harus ILP semuanya. Oke, kalau dari kecamatan siap support lah. Iya, jadi untuk pihak dari kecamatan maupun dari desa, semua dari lintas sektor itu harus terlibat untuk masalah posyandu ILP ini ya. Kemudian dari ini kan lagi tren-trennya stunting ya Pak ya di Kabupaten Jombang, tidak hanya di Kabupaten Jombang tapi di seluruh Indonesia. Nasional, iya, ini kan bahasnya tentang kesehatan ya Pak ya. Dari pihak kecamatan sendiri untuk mengupayakan penurunan angka stunting ini bagaimana Bapak? Jadi sebenarnya kalau kita ngomong masalah stunting ini kan kalau saya begini Mbak, kalau saya itu yang penting kan pemahamannya, persepsinya disamakan dulu. Ya memang banyak lah pendapat-pendapat kaitan dengan cara yang paling efektif menangani itu seperti apa. Tetapi paling tidak kita harus rumuskan satu kebijakan yang sama kaitan dengan penanganan itu. Contoh misalnya begini, kaitan dengan stunting itu salah satu yang paling menjadi concern utama itu adalah disinkronisasi data dulu. Iya, betul. Karena berbasis data inilah nanti kebijakan yang tepat itu bisa diambil. Iya, betul Pak. Jadi data ini tidak hanya misalnya jumlah bayinya saja tidak, tetapi harapan kami juga ada data-data yang lebih mendetail terkait dengan kondisi dan sebagainya. Sehingga karena gini, saya yakin penanganan itu kan bisa berbeda-beda tiap case. Iya, betul. Kan tidak semua itu masalah stunting itu ternyata butuh PMT, kan tidak semua. Tidak ada juga yang ternyata misalnya begini, misalnya ini kebutuhannya sebenarnya tidak perlu PMT kok. Karena keluarga ini mungkin sudah mampu. Iya, betul, artinya tidak perlu diberi bantuan terkait dengan sampai dengan makanan ataupun penambah-nambah gizi lainnya. Tetapi mungkin perlunya edukasi terkaitan dengan pola hidup, pola asuh, pola makan ya. Nah itu yang, makanya kan harus tepat. Artinya percuma kalau misalnya nanti misalnya jumlahnya sekian sudah dibagi bubur semua. Ya toh, artinya belum tentu juga yang dibutuhkan itu. Iya, betul, Pak. Malah kadang-kadang itu edukasi ini. Makanya intervensi kan ada secara umum ada dua ya, ada spesifik sama sensitif itu. Makanya kalau kami di kecamatan itu mungkin lebih ke intervensi sensitif ya. Artinya bagaimana membangun sinergitas di stakeholder ini. Makanya kami juga yang peran kami lakukan salah satunya terkait dengan pembinaan pengawasan pemerintah desa tadi itu. Jadi karena di situ kami juga punya kewenangan melakukan DES, terutama DES baik di tahapan penyusunan RKP DES, rencana kerja pemerintah desa itu, sampai dengan DES RAPB DES, penyusunan APB DES-nya. Artinya apa? Artinya kami bisa memandu penganggaran-penganggaran itu. Jadi stunting itu misalnya desa A itu kami koordinasi dengan puskesmas, dengan instansi terkait, misalnya dengan dinas PPKB, PPPA, kondisinya seperti apa. Kalau data itu akurat, kita kan jadi tahu, oh ternyata yang memang tidak hanya stunting ya, mungkin kalau mau stunting kan ada tahapan sebelumnya, ada gizi buruk, di atasnya gizi kurang. Nah, sehingga nanti ada pemetaan, oh ternyata yang paling diperlukan itu adalah kalau memang PMT, ya kami nanti akan mendampingi penyusunan APBDes itu, kode rekeningnya untuk memang betul-betul mengarah PMT. Tapi ada juga yang ternyata tidak sampai perlu PMT, tetapi perlunya ke edukasi. Makanya kan ada yang namanya SOTH itu, Sekolah Orang Tua Hebat itu kan bentuk intervensi sensitif ya. Bagaimana ibu-ibu yang mengasuh adik-adik ini pemahaman stuntingnya bisa lebih baik. Harapannya apa? Paling tidak walaupun tidak putra-putrinya ini tidak stunting, tetapi tidak sampai masuk ke stunting yang tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan porsinya. Saya pikir itu contohnya ya Mbak. Jadi sebenarnya kalau ngomong percepatan apa yang bisa dilakukan itu tadi menyamakan persepsi dulu,
dari persepsi yang sama itu sehingga menyusun langkah-langkah strategi yang bisa dilakukan, mulai sinkronisasi data misalnya, dan antar instansi baik OPD yang di lingkup pemerintah Kabupaten Jombang maupun pemerintah desa maupun juga stakeholder yang lain itu bisa terintegrasi sehingga tidak tumpang tindih. Artinya anggaran yang sedemikian besar ini outputnya juga nanti bisa linear. Ya, artinya anggaran besar tapi angka stuntingnya kok tidak turun-turun. Lah itu kan perlu kita cek apakah sudah betul langkah-langkah strategi yang dilakukan, termasuk juga perlu dicek lagi bentuk intervensinya apa sudah sesuai. Betul. Ya kira-kira begitu Pak. Ya. Iya untuk ya. Kemudian ini Pak, kan dari stunting itu banyak sekali kayak ibu, gak hanya dari kalangan menengah, ekonomi kalangan menengah ke bawah, ada juga dari stunting itu yang ekonominya itu juga mampu Pak, kayak maksudnya orang tuanya itu mampu tapi anaknya itu terkena stunting, ada juga yang seperti itu. Banyak sekali masalah-masalah stunting itu tidak hanya dari ekonomi, kebanyakan dari persepsi masyarakat kan kadang ekonomi yang rendah menjadi itu masalah penyebab utamanya hanya itu ya. Iya, tapi dari yang kita temukan ada yang nggak dari ekonomi. Nah itu biasanya yang lebih sulit. Oh ya. Karena kalau merasa mampu, apalagi itu secara apa ya di lingkungannya itu dianggap mampu, terus tiba-tiba apa ya, artinya ditemukan dengan status stunting itu mungkin bisa tidak terima, artinya kan betul, Pak. Karena merasa bahwa sudah memberikan makan yang cukup. Nah itu tadi yang saya sampaikan, makanya di pola intervensi sensitif itu tidak hanya PMT tapi edukasinya perlu. Mungkin komposisi gizi ya, jadi mungkin contoh misalnya ini mungkin mampu, tetapi kandungan gizinya ya tidak suka sayur dibiarkan aja, tidak suka buah. Jadi lebih diberikan misalnya pola makan yang pokoknya anaknya seneng, makannya gampang. Ya, pokoknya kenyang selesai. Nah, itu yang perlu kita berikan edukasi. Dan itu makanya tantangannya agak berat berhadapan dengan mereka. Biasanya begini, kalau sekali ketahuan stunting, pasti tidak balik lagi kan? Iya, nggak mau nanti, biasanya Pak. Akhirnya merasa bahwa anaknya distuntingkan. Iya, biasanya itu kebanyakan ada yang nggak terima orang tuanya. Terus kemudian kalau yang masalah di posyandu gitu nggak mau datang ke posyandu, dibilang anaknya stunting sudah nggak mau ini. Padahal dari situ kan nanti bisa diintervensi gimana baiknya untuk anaknya gitu kan Pak. Ya saya pikir itu menjadi tantangan menarik bagi teman-teman puskesmas dan kader posyandu. Iya betul. Dengan masyarakat yang semakin kritis, bagaimana bisa bisa meyakinkan mereka ya. Iya kan. Meyakinkan masyarakat ini supaya paling enggak ya tadi bahwa stunting itu tidak linear dengan kondisi ekonomi. Betul. Jadi supaya merasa tidak direndahkan lah status sosial keluarganya. Iya, betul, Pak. Ya. Ya, kira-kira begitu sih, Pak. Iya. Pak, bisa boleh. Sambil ngobrol kita bisa bersantai. Ini ya. Iya, Pak. Jadi untuk kita kan untuk masalah stunting juga kita kan dari puskesmas juga nggak bisa kita berjalan sendiri kan Bapak. Kita butuh bareng-bareng bersama kayak dari Binsa, kemudian dari kecamatan dan semua dari perangkat-perangkat desa kan kita harus melibatkan ya. Menurut Bapak gimana untuk masalah kerjasama lintas sektor yang dilakukan oleh puskesmas Jombang ini untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan yang ada di wilayah kecamatan Mojokerto Pak? Kalau kaitan dengan yang kerjasama dulu saya pikir kalau kerjasamanya antar instansi kalau saya amati sudah bagus lah. Artinya bahwa kita turun ke lapangan ini sudah bersama-sama. Iya betul Pak. Dari teman-teman Babinsa dari TNI maupun Babin Kaptimas dari Polri, termasuk dari pemerintah desa. Saya pikir sudah artinya bisa bekerjasama dengan baik lah. Tetapi memang itu tadi ya artinya kita tetap perlu menjalin komunikasi secara intens. Paling tidak itu dengan persepsi yang sama itu kita menanganinya bisa lebih tepat. Saya pikir karena kalau kesehatan kan banyak ya, stunting, belum lagi ada masalah yang lain ya, kesehatan.
lain. Obesitas. Iya, obesitas. Padahal obesitas itu juga masalah, Pak. Tidak hanya stunting aja. Bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa sekarang itu ya yang kita konsumsi di luar itu kan gulanya di luar ambang batas dan sebagainya. Itu kan juga menjadi masalah kesehatan juga. Iya, betul. Tidak hanya stunting, padahal obesitas itu juga sangat membahayakan juga pada anak-anak juga, pada orang-orang dewasa. Penyakit degeneratif juga kan banyak sekali, Pak, seperti diabetes, hipertensi, itu kan sangat banyak sekali. Kayaknya obesitas sudah jadi penyakit ya sekarang. Iya, betul. Saya tidak mendahului ahli gizi loh ya, saya kira begitu lah. Iya, karena banyak anak kecil sekarang tuh kadar gulanya itu sangat tinggi sekali, Pak, ya. Dari konsumsi makanan atau minuman yang di luar, kalau jajan-jajan sekarang. Ya, betul. Sekarang itu dari mulai ini aja kunyit itu aja sudah ini, Pak. Ada kemasan sasetan kunyit bubuk itu, itu juga ada. Saya pikir itu juga salah satu menjadi bahan untuk edukasi masyarakat. Iya, betul. Harapan kami itu, walaupun mungkin ya merubah pola pikir itu kan tidak mudah. Betul, Pak. Itu tantangan kita untuk mengedukasi ya masyarakat agar lebih sehat lagi ya, Pak, ya. Saran untuk Bapak untuk Puskesmas Japanan ini, Pak, untuk lebih baik lagi. Kalau dari berbagai segi ya harapan kami itu tadi Pak sampaikan tadi itu kaitan dengan yang paling dekat aja lah, misalnya kaitan dengan ULP ya, kalau tidak salah 2025 ULP ya. ILP itu bisa ya terlaksana dengan baik sesuai dengan target. Karena itu nanti efek pelayanannya ke masyarakat kan juga akan besar Bapak. Dan harapan kami ke depan ya bisa ya paling tidak dari 2 puskesmas ini bisa sama lah. Iya, benar. Bisa menjadi puskesmas rawat dan rawat jalan dan tidak mungkin ya salprasnya juga bisa lebih baik, karena ya itu tadi tuntutan layanan masyarakat itu tidak akan lebih ringan tapi lebih berat. Iya. Terus kaitan dengan teman-teman yang di puskesmas ya walaupun mungkin kinerjanya sudah baik ya, ke depan ya itu tadi bisa lebih bisa memberikan layanan yang lebih bermanfaat lagi ya untuk masyarakat, dengan contohnya tadi itu selain stunting ada obesitas, mungkin aja jika persoalan-persoalan lainnya yang perlu disampaikan ke masyarakat ya. Jadi kami harapkan itu bisa. Ya. Jadi ya, kemudian Pak, mungkin dari Bapak ada kata-kata mutiara untuk sahabat Japanan ini. Apa ya? Sedikit saja supaya sahabat Japan bisa mengenah gitu sampai hati gitu, Pak. Kata-kata mutiara untuk sahabat Japanan. Itu salah satu kelemahan saya di sini. Kalau di stop begini bingung. Kasih waktu 7 hari aja belum tentu. Belum tentu ya. Apa ya kata-kata mutiara yang tapi tidak seperti pantun ya. Kalau pantun kan sesuai, enak didengar, indah. Iya, kalau ini yang penting itu intinya apa gitu, Pak, biar sahabat Japanan ini semakin merasa semangat, semakin dari berbagai hal lah, Pak, semangat menghadapi kehidupan sehari-hari atau apa, Pak, gitu. Apa ya? Kata-kata mutiara mungkin kalau nggak tepat maaf ya, Pak ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya kalau di bayangan saya itu kalau dari yang sudah dilakukan teman-teman, saya pikir itu kata-kata yang tepat mungkin bekerja dari hati, selalu berkoordinasi dan bersinergi untuk mencari solusi kira-kira begitu. Oh iya, bekerja dari hati ya sahabat Japanan ya. Bekerja dari hati bisa menimbulkan selalu berkoordinasi dan bersinergi ya. Karena untuk menemukan solusi. Ya, dan itu untuk mencapai kesuksesan ya, Pak ya. Ya. Karena koordinasi itu juga sangat penting, Pak ya. Bermula dari hati, kemudian dilakukan koordinasi dan bersinergi. Kita akhirnya ditemukan solusi. Betul, akhirnya adanya solusi itulah pekerjaan bisa diselesaikan dengan mudah dan tanpa beban hati ya, Pak ya. Karena kan yang dari awalnya kita sudah dari bekerja dari hati ya, tidak ada paksaan sama sekali. Bayangan saya begini,
bekerja dari hati itu sebenarnya kuncinya di situ. Iya, betul. Jadi pekerjaan itu menjadi berat atau tidak, tergantung dari kita. Kita merasa senang atau susah dalam bekerja itu intinya dari situ dulu. Iya, betul. Iya, Iya, betul Pak. Selama kita merasa merasa pekerjaan itu berat, iya. Sesuatu kita lakukan itu seolah-olah tidak tidak mendapat dukungan dengan maksimal, kita akan bawanya menurut. Iya, betul Pak. Iya, kira-kira begitu. Sebenarnya ini kembali ke saya sendiri ya. Saya pikirannya pokoknya apapun seberat apapun bisa, kalau memang harus dikerjakan, kerjakan dengan baik, nanti kan selesai. Iya, Urusan nanti ada pekerjaan baru lagi ya sudah gitu aja. Iya, betul Pak. Ya. Gitu ya Pak ya. Iya. Untuk layanan ya. Layanan, saya pikir itu cuma. Iya, terima kasih Bapak atas masukannya. Ya. Terima kasih sudah mampir ke podcast saya. Iya, terima kasih Mbak. Ya. Sahabat Japanan, itu tadi kata-kata mutiara dari Bapak Roni Afriandi SSTP MSI, bekerja dari hati, berkoordinasi, bersinergi dan mencari solusi. Tepuk tangan untuk. Sebelum podcast saja ini kami tutup, kita jargon terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, boleh. Ya, Boleh. jargonnya podcast saja, sehat, bahagia. Oke. Ya. Ya. Sebelum saya tutup podcast saja ini, kita jargon terlebih dahulu. Podcast saja, sehat, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya, masukin dulu. Saya nggak percaya ya Pak. Jadi saya juga bingung sih berarti ya nyoba aja kok ya lulus gitu loh. Karena sebenarnya dulu waktu ikut tes itu kalau mau jujur nggak saya luluskan. Cuman saya itu orangnya begini, orangnya itu kalau walaupun terpaksa melakukan sesuatu nggak seneng setengah-setengah karena malu kalau nggak maksimal. Iya. Saya dulu nggak mau Mbak, cuman karena bapak itu pilihannya sudah Anda mau ikut STPTN, saya keluar dari rumah, makanya nggak ada pilihan. Padahal saya sudah kuliah itu sebenarnya, kuliah seneng-seneng gitu, kerja keras.